Iki soalnya aku gawe apa iki? Apa? Rumah dah. Ben banter. Eh? Heeh. Ada usul mana dah?
apa papamu buat layangan nih? Kenapa layangan apa? Oh, buruan Pak. ya sudah besar kok layangan papamu. Ora besar wis sekarang. Layangan Mbaknya tekan aku ya bingung loh. Mau tak ada kali jono mau berburu banget.
Baik, kita mulai teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat PMI Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili pada sore hari ini, kepada yang terhormat PMI Kabupaten Jombang atau yang mewakili pada sore hari ini, dan saya ucapkan selamat datang pada technical meeting pada seluruh teman-teman relawan yang nantinya akan mengikuti kegiatan Garda PMI pada tahun 2025. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu dengan semangat yang luar biasa. Teman-teman, izinkan kegiatan hari ini kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini hal-hal yang kita inginkan, hal-hal baik yang kita inginkan bisa bermanfaat untuk semuanya, utamanya kegiatan Garda PMI ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mohon izin kami langsung mewakili panitia menyampaikan presentasi terkait dengan petunjuk teknis dan hal-hal yang perlu kita sepakati bersama, dan juga akan ada sesi tanya jawab yang nantinya akan kita coba, karena kegiatan ini dari relawan PMI, oleh relawan PMI dan untuk relawan PMI. Mohon izin kami share screen dahulu. Kegiatan ini direkam sehingga jangan khawatir ketika nanti ada yang terlewat, nanti bisa dilihat di YouTube resmi PMI Kabupaten Jombang yang tautannya akan nanti kami share di grup, termasuk juga presentasi pada sore hari ini. Baik, kita mulai langsung. Apakah sudah tampak di Bapak, Ibu, teman-teman semua? Sudah Kak, sudah nampak Kak. Sudah. Baik, terima kasih. Untuk memperlancar kegiatan, mohon yang mungkin baru join bisa mute agar nantinya penjelasan ini bisa fokus dan dapat diterima oleh semua pihak. Baik, technical meeting gelar aksi relawan muda Palang Indonesia se-Jawa Timur tahun 2025 dimulai, di mana kegiatan ini dilaksanakan nantinya tanggal 1 sampai 2 Agustus, hari Jumat Sabtu tahun 2025, tempat Alun-Alun Cemara, Desa Miagan, Mojoagung, Jombang. Kegiatan ini diprakarsai oleh beberapa pihak, ada dari pemerintah Desa Miagan, Mojoagung, Jombang, ada dari Voter Indonesia, Fajar Media IT, Serdet.id, dan Vertical Rescue Assessment. Teman-teman, kegiatan ini menjadi sangat bermakna dan nantinya akan penuh inspirasi, sehingga Jawa Timur akan menunggu teman-teman semua di Mojoagung. Kita akan latihan bersama. Dan mari kita tunjukkan bahwa relawan muda PMI, kita bukan cadangan, tapi ujung tombak kemanusiaan. Gelar aksi relawan muda PMI se-Jawa Timur tahun 2025 merupakan sebuah wadah latihan gabungan, pembelajaran, dan penguatan kapasitas bagi relawan muda yang selama ini jarang sekali terjamah, apakah itu KSR ataupun TSR. Seperti kita ketahui, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang melibatkan adik-adik PMR, apakah itu evaluasi pembinaan, dan lain sebagainya. Sementara teman-teman kita yang KSR setelah diklat KSR dasar, mereka menunggu-nunggu apa kegiatan yang bisa mereka sumbangsihkan kepada Jawa Timur. Hari ini, Garda PMI menjadi wadah bagaimana kita nanti bisa bertemu, saling menguatkan, saling memahami, dan tentunya bisa saling berbagi praktik baik.
Kegiatan ini diselenggarakan atas inisiasi PMI Kabupaten Jombang, bidang Diklat dan Infokom bekerjasama dengan PMI Provinsi Jawa Timur. Semoga kegiatan ini menjadi semangat kolaborasi, memperkuat solidaritas bahwa KSR itu tidak hanya di satu kabupaten, tapi se-Jawa Timur, bahkan se-Indonesia. Kegiatan ini menegaskan bahwa relawan muda adalah garda terdepan aksi kemanusiaan. Teman-teman, berikut adalah statistik web Garda per tanggal 27 Juli 2025 yang tadi kami ambil datanya sekitar pukul 12 siang, di mana web kami sudah diakses sebanyak 1.634 kali, dan ID card ini sudah diakses 1.159 kali, yang mengunduh juknis yang mengunduh juknis 246 kali, dan kemudian yang mengunduh rekomendasi kegiatan 129 kali. Ini menunjukkan bagaimana traffic besar ini menjadi penyemangat Garda PMI agar nantinya bisa menyelenggarakan kegiatan dengan sangat maksimal. Antusiasme luar biasa, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak. Peserta Garda per tanggal 27 Juli pada pukul 12 siang tadi, kami mendata panitia ada 26 kabupaten kota yang turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ada 346 peserta yang terbagi menjadi 175 laki-laki dan 171 perempuan. Ada beberapa wilayah di luar Jawa Timur yang juga ingin mengikuti kegiatan ini, namun dikarenakan kapasitas termasuk juga perizinan, maka hanya bisa di Provinsi Jawa Timur. Kami mengucapkan atensinya terima kasih kepada Provinsi DKI Jakarta yang kemarin berkenan menghubungi panitia. Kemudian teman-teman relawan PMI dari Sulawesi Barat yang kemarin juga sempat menghubungi panitia ingin ikut kegiatan Garda PMI ini. Ke depan, insya Allah ketika sama-sama kita memiliki frekuensi yang sama, kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik, tentunya bisa menjadi kegiatan rutin untuk kita saling berbagi dan menguatkan. Peserta Garda dari berbagai macam kabupaten yang saya sebutkan, sekitar 26 kabupaten, ada Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Gresik, Jombang, Kota dan Kabupaten Kediri, Lamongan, Lumajang, Malang, Kabupaten Mojokerto, Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pamekasan, Pasuruan, untuk Kota dan Kabupaten Ponorogo, Sampang, Sidoarjo, Trenggalek, Tulungagung, Kota Blitar, kemudian ada Pasuruan dan juga ada Probolinggo. Ini adalah statistik sementara di mana masih belum ditutup, tapi rencananya setelah TM ini, jika nanti memang dirasa sudah mencukupi, panitia akan menutup dan menginformasikan terkait dengan pendaftaran ini telah selesai di grup sehingga bisa diketahui oleh semua. Karena memang hubungannya dengan kapasitas luar biasa sekali antusiasnya. Ini menunjukkan bagaimana relawan-relawan kita yang selama ini berada pada arteri-arteri kecil di masing-masing kabupaten kota sekarang sudah mulai berdenyut luar biasa dan menanti aksi-aksinya di Garda PMI. Peserta workshop. Pada form pendaftaran yang sudah kami berikan, kami sertakan lengkap beserta dengan petunjuk teknis dan pedomannya, di mana peserta akan memilih 3 workshop, di mana setiap workshop hanya dipilih 1. Tidak bisa satu peserta memilih lebih dari 1. Maka dari itu, ini menjadi preferensi teman-teman semua. Silakan memilih dari workshop tersebut mana kira-kira yang diminati. Dari hasil rekapitulasi oleh panitia, ini sudah ada sekitar 175 peserta akan mengikuti kedaruratan trauma. Kemudian 86 peserta akan mengikuti workshop CPR plus Automatic External Defibrillation. Kemudian 85 peserta ini akan mengikuti kegiatan Vertical Rescue plus, ini yang baru, yang tidak ada pada juknis. Teman-teman, kami sampaikan bahwa Vertical Rescue nanti itu ada ketambahan
yaitu pertolongan pertama di ketinggian. Sehingga teman-teman memiliki pemahaman yang utuh, yang baik, karena banyak sekali aktivitas alam, utamanya kemarin salah satu wisatawan dari Brazil yang terperosok di salah satu gunung yang ada di Indonesia, dan ini menjadi perhatian kami sebagai panitia untuk bisa mengedukasi semua relawan. Apa benar hal-hal seperti itu sulit untuk dilakukan. Nanti kita akan sama-sama workshop. Untuk skenario workshop, karena di sini banyak sekali yang kedaruratan trauma, nanti panitia akan menetapkan berbagai macam cara agar kedaruratan trauma ini bisa terlaksana dengan baik. Mengingat tempat kita adalah lapangan terbuka, sehingga nanti kami berharap tidak hujan, insya Allah. Karena untuk yang CPR dan vertical rescue, tempatnya insya Allah mencukupi. Itu intinya, teman-teman nanti menunggu saja ketika hari H dan diarahkan oleh panitia di mana titik-titik kegiatan kedaruratan trauma, CPR AED, kemudian vertical rescue plus pertolongan pertama di ketinggian. Ini terkait peserta workshop. Alhamdulillah luar biasa sekali antusiasmenya. Teman-teman, fasilitator pada Garda ini, kami ingin memberikan yang terbaik kepada seluruh peserta terkait dengan konten-konten materi, sehingga pemilihan materi tidak sembarangan dan kami sudah konsultasikan dengan PMI Provinsi Jawa Timur. Tentunya ada beberapa hal yang diminta oleh PMI Provinsi Jawa Timur, tidak hanya sekedar workshop, tapi juga bagaimana melakukan lokakarya, mengedukasi teman-teman semua agar standarisasi PMI, informasi-informasi terkini terkait dengan PMI itu tersampaikan. Untuk itulah kami menyampaikan ada lokakarya di dalam rundown, yaitu lokakarya layanan PMI yang disampaikan oleh Bapak Andris Rufianto Putro, Kepala Bidang Pelayanan PMI Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada juga Bapak Hamid dan Nur Firdaus, Kasubdit Pengembangan SDM PMR dan Relawan PMI Provinsi Jawa Timur. Untuk materinya lokakarya manajemen relawan. Yang tidak asing untuk kita semua di dunia first aid, yaitu Bapak Heri Suwarsono akan memberikan materi tentang pertolongan pertama di ketinggian. Yang sebelumnya pada petunjuk teknis itu beliau memberikan materi sosialisasi Global First Aid Reference Center. Kami skip karena itu sekedar sosialisasi yang teman-teman nanti bisa mendapatkan di internet informasinya. Sepertinya kebutuhan sekarang ini karena kebetulan ada teman vertical rescue trainer, sehingga kami gabungkan bagaimana pertolongan pertama di ketinggian. Ada juga yang tidak asing, yaitu Mas Herin Fikris Naufal Jorifah akan memberikan workshop tentang kedaruratan trauma, yang mana kedaruratan trauma ini sering kita jumpai di beberapa kesempatan atau bahkan kejadian atau teman-teman yang respon. Seperti itu. Kemudian juga ada Fajar Indra Kurniawan yang akan memberikan workshop CPR berkualitas plus AED, yang selama ini itu hanya kita lihat di televisi. Kita akan coba nanti melihat bagaimana CPR digabungkan dengan AED untuk meningkatkan kualitas penyelamatan seseorang yang mengalami masalah-masalah pada jantung. Terakhir Bapak M. Asruri Syam, yaitu trainer vertical rescue dari Vertical Rescue Asesina, yang nanti akan memberikan workshop vertical rescue, di mana Bapak Asruri Syam ini nanti akan berkolaborasi dengan Bapak Heri Suwarsono, bagaimana awal menurunkan korbannya atau menyelamatkan seseorang, dan bagaimana melakukan penanganan jika itu berada pada ketinggian. Kalau selama ini kita tahu pingsannya itu pingsan di daratan, nah bagaimana jika pingsannya di ketinggian? Ini adalah profil fasilitator yang nantinya akan memberikan materi-materi teknis terkait teman-teman semua. Silakan mungkin dari sekarang mulai dibuka-buka kira-kira apa yang ingin ditanyakan atau yang selama ini menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Semoga nantinya setelah kegiatan Garda ini kita ketemu kurang lebih seminggu lagi bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua dan memantapkan teman-teman semua ketika melakukan penanganan teknis di lapangan. Akomodasi. Teman-teman, kegiatan ini bersifat gratis. Kapan hari saya itu diinfo bilang panggilnya begini, Mas,
kenapa itu kok gratis, kenapa kok nggak berbayar saja. Toh melihat dari materi yang bisa dibilang sangat padat, gitu ya, dan juga memiliki daya dampak yang luar biasa, dicas saja tidak apa-apa, katanya seperti itu. Namun kami tetap sebagai panitia berkomitmen ini bersifat gratis sehingga bisa diakses oleh semua pihak. Perlu kami informasikan beberapa komunitas juga relawan di luar PMI itu ingin mengikuti kegiatan ini. Ada beberapa yang sudah menghubungi kami, namun kami belum bisa karena ini berlabel Palang Merah Indonesia. Sehingga untuk teman-teman yang di luar dari PMI, non PMI, insya Allah ke depan kita akan coba membuka kelas-kelas khusus, pertemuan-pertemuan khusus terkait dengan hal-hal yang biasanya terjadi pada realita teman-teman semuanya. Namun khusus kegiatan kali ini, sekarang ini adalah relawan PMI se-Jawa Timur. Teman-teman, panitia tidak menyediakan tenda. Panitia hanya menyediakan area untuk pendirian tenda yang nanti akan kami sampaikan pada slide berikutnya, di mana tenda ini disediakan oleh masing-masing peserta, boleh individu atau kelompok. Misalnya Kabupaten A membawa tenda dari kabupatennya, disilahkan. Misalnya Kota Mojokerto membawa tenda sendiri, disilahkan. Apakah itu tenda DUM atau tenda PMI, silahkan. Intinya kami menyediakan area pendirian untuk tenda. Konsumsi sama, ini menjadi tanggung jawab masing-masing peserta. Sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat di sekitar kegiatan, nanti di sekitar kegiatan itu ada UMKM yang berjualan teman-teman semua, sehingga untuk memberdayakan mohon dengan sangat tidak memasak di tenda. Jadi nanti di sana ada sekitar 10-20 stand UMKM sebagai bentuk pengabdian dan pemberdayaan masyarakat kita, sehingga konsumsinya silakan nanti pesan di sana, di lokasi, bervariasi harganya mulai dari 10.000 sampai 15.000. Nah ini yang penting, jadi mohon tidak memasak begitu, tapi kita saling membantu, yaitu memanfaatkan tenda-tenda yang sudah disediakan oleh desa, karena tempatnya di desa, sehingga kita bisa memberdayakan UMKM yang di sana. Dan ini relatif murah, 10.000 sampai 15.000. Untuk menu-menu dan bagaimana pemesanannya, itu tidak lewat panitia, langsung di lokasi, silahkan nanti pesan di stand-stand UMKM yang ada. Sama dengan sebelumnya, bahwa transportasi menuju lokasi itu menjadi tanggung jawab masing-masing peserta. Era teknologi ini mudah sekali mencari lokasi. Teman-teman tinggal searching saja di map gitu, Google Map, alun-alun Cemara, Miagan, Mojoagung, maka teman-teman akan didirect ke arah lokasi dan tentunya juga menggunakan transportasi jenis apa. Untuk MCK teman-teman terdiri dari 15 unit, ada di 3 titik utama. Kami bekerja sama dengan 3 sekolah. Yang pertama SMK Taman Siswa Mojoagung, ada SMKN 1 Mojoagung, dan SDN Miagan 1 Mojoagung, di mana rata-rata ini semua berjarak kurang lebih sekitar 100 meter dari area kita berkegiatan. Namun, bagi teman-teman kabupaten kota yang ingin melakukan booking MCK, itu kami persilahkan, tapi langsung ke rumah warga yang bersangkutan. Misalnya yang dari Banyuwangi, agar tidak antri kepingin booking salah satu rumah, disilahkan. Ya, tentunya ada pengganti terkait dengan listrik atau air. Nah, panitia juga tidak tidak mengakomodasi semuanya. Nanti itu murni dari peserta ke rumah warga. Jadi silahkan dinegosiasi sendiri berapa-berapanya. Seperti itu. Masjid dekat, berjarak kurang lebih sekitar 500 meter. Ada minimarket sekitar 350 meter dari tempat. Ada layanan kesehatan, yaitu puskesmas. Ini berjarak sekitar 400 meter, sehingga lengkap sekali, dekat dengan minimarket dan juga layanan kesehatan. Teman-teman, walaupun panitia ini juga memberikan keamanan, tapi keamanan barang pribadi, tenda teman-teman semua, ini menjadi tanggung jawab masing-masing peserta, sehingga kami ingin keamanan ini bisa dijaga oleh semua pihak. Jangan sampai ketika selesai kegiatan, ada barang-barang
yang tadinya ditaruh di tempat-tempat yang strategis untuk bisa berpindah tangan, ya silahkan diamankan teman-teman. Ya, karena ini memang pembelajaran dewasa, jadi teman-teman semua yang akan mengamankan barang pribadinya. Teman-teman, jika teman-teman membawa kendaraan, itu parkir roda 2 dan roda 4, itu nanti ada tempat tersendiri dengan biaya parkir teman-teman, ya karena kami memberdayakan desa tadi, untuk roda 2 itu 5.000, untuk roda 4 itu 10.000. Ini tidak in out, tapi satu kali kegiatan bayarnya 10.000. Jadi teman-teman mau masuk, keluar masuk, itu tetap bayar hanya satu kali, yaitu 10.000 yang nanti akan diberikan tanda khusus. Tanda khususnya ini teman-teman akan nanti tahu ketika hari H. Apakah berbentuk stiker atau bentuk yang lainnya, nanti ini akan disediakan oleh pihak desa terkait dengan parkir kendaraan, pengganti menunggu, yaitu transportasi kendaraan teman-teman semua. Ini terkait akomodasi. Sehingga ini penting menjadi pemahaman bersama, jangan sampai ketika datang tidak membawa apa-apa, hanya membawa tas ransel, kemudian tidak membawa tenda dan lain-lain. Karena di grup kapan hari dikira ini disediakan oleh panitia. Saya sampaikan tidak. Jadi dibawa oleh masing-masing peserta. Seperti itu, silakan dikondisikan dan dikoordinasikan oleh teman-teman yang akan menuju ke Garda PMI nantinya. Perlengkapan teman-teman tentunya tenda kecil atau besar yang itu akan menyesuaikan jumlah orang. Ada yang tenda dom itu 2, ada yang 4, ada yang 6. Kalau teman-teman ternyata membawa tenda regu atau tenda peleton, ya juga tidak apa-apa, kami tetap sediakan. Kalau ternyata banyak sekali peserta yang ikut seperti Sidoarjo, Mojokerto, silahkan. Misalnya jika ingin membawa tenda peleton, nanti kami tinggal menyesuaikan saja untuk tempatnya. Baju PSH ya, mohon maaf ini PSH biru dongker, kemudian baju beratribut PMI, ini boleh kaos ya yang beridentitas, ada baju ganti, perlengkapan mandi, perlengkapan ibadah, ini perlengkapan standar semuanya, tumbler, ada jaket, obat-obatan pribadi, karena memang musim sekarang ini kan malam itu dinginnya sangat, sehingga nanti obat-obatan pribadi terkait dengan itu mohon dipersiapkan, sepatu, sandal, kami berdoa tidak hujan, tapi jika ada ya kami menyarankan bisa payung atau jas hujan di bawah. Kemudian teman-teman harus memiliki ID card dari sistem pendaftaran. Bagi teman-teman yang ternyata masih belum bisa mengunduh, bagaimana cara mengunduhnya? Di grup pada link deskripsi di atas itu ada, silakan diklik saja ID card peserta, diklik kemudian masukkan nomor handphonenya, maka nanti akan muncul ID card-nya. Ternyata teman-teman itu memasukkan ID card, nomor handphone, dan ID card-nya itu tidak keluar, maka teman-teman silahkan melakukan pendaftaran ulang. Itu artinya teman-teman ketika mendaftar ada kendala teknis, saya tidak tahu apa, yang penting kendala itu menyebabkan teman-teman tidak terdaftar di sistem. Intinya ketika ID card-nya tidak ada, silahkan mendaftarkan ulang. Perlengkapan lain yang dibutuhkan, silahkan di bawah. Yang ke-14, membawa 2 buah kayu bakar per peserta. Ini yang warna hitam, ini baru saja. Teman-teman, salah satu agenda kita malam yaitu api unggun. Untuk menghangatkan suasana dan juga menghangatkan keramah tamahan kita, momen-momen kebersamaan, itu nanti akan ada api unggun. Sehingga mohon untuk peserta membawa 2 buah kayu bakar per peserta. Tidak usah sepohon, ya intinya cukup 2 saja. Kalau memang ini jumlah pesertanya 300, akan ada sekitar ya 600 kayu yang bisa kita gunakan untuk menghangatkan suasana. Teman-teman, stop kontak silakan di bawah. Kami menyarankan stop kontak yang panjang agar nantinya bisa sampai ke tenda teman-teman semua. Terkait dengan lampu, hanya ada lampu penerangan luar, sehingga teman-teman ketika nanti ingin penerangan di dalam tenda, itu silahkan menggunakan penerangan masing-masing. Apakah menggunakan handphone atau bisa juga senter yang di bawah.
atau lampu-lampu portable, tenaga surya, dan sebagainya, kami silahkan terkait dengan perlengkapan. Perlengkapan ini menjadi tanggung jawab masing-masing peserta dan juga kelompok jika memang teman-teman berangkat bersama-sama dengan teman yang lain. Panitia terkait listrik menyediakan beberapa titik, teman-teman. Ya, ada di sebelah kiri dan kanan, artinya di tenda perempuan dan tenda laki-laki. Nanti silahkan menggunakan stop kontak untuk mengalirkan menuju ke tendanya masing-masing jika dibutuhkan. Mohon teman-teman tidak membawa rice cooker, mungkin juga teman-teman tidak membawa perangkat-perangkat lain yang sangat mengkonsumsi listrik berlebihan, karena terkait dengan makan dan minum, konsumsi sudah disediakan oleh UMKM. Sehingga teman-teman cukup mungkin kebutuhannya untuk charging laptop, charging handphone, tablet, atau lampu penerangan. Seperti itu yang nantinya. Karena khawatir jika nanti itu menggunakan perangkat-perangkat yang mengkonsumsi listrik tinggi, berakibat pada padamnya arus listrik sehingga akan mengganggu kegiatan kita. Teman-teman, ID card ini harus dikenakan selama kegiatan, dicetak mandiri oleh peserta dengan ukuran B4, yaitu 10,5 x 15 cm. Mohon nanti ketika mencetak ini bisa dicetak lebih dari satu. Agar nanti jika hilang, kemudian juga terlipat, juga mungkin kena air, atau lain sebagainya, teman-teman masih punya cadangan. Kenapa seperti itu? Karena pada ID card terdapat QR code yang nantinya akan digunakan sebagai bentuk kehadiran teman-teman di Garda ini, juga workshop. Untuk tali ID card, kita sepakati silahkan menggunakan tali ID card yang beridentitas PMI. Saya yakin teman-teman semua punya tali-tali ID card yang beridentitas PMI. Seperti itu. Panitia tidak menyediakan, tapi ada beberapa teman yang nantinya akan membuka stand dan bisa diketahui berapa harga tali ID card yang beridentitas PMI. Sehingga kegiatan ini memang kegiatan dari PMI dan resmi. Akan lebih baik jika corporate identity semuanya kita mengarah ke PMI. Ini terkait dengan ID card. Berikutnya, sertifikat. Teman-teman, setiap peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan akan mendapatkan e-sertifikat yang dikeluarkan oleh PMI Provinsi Jawa Timur, dibuktikan dengan presensi QR code pada masing-masing kegiatan. Kemarin kami konsultasi dengan PMI Provinsi Jawa Timur, ternyata akhirnya setiap peserta itu akan mendapatkan 2 sertifikat. Sertifikat yang pertama adalah keikutsertaan Garda. Sertifikat yang kedua adalah keikutsertaan workshop. Sehingga nanti sepulang dari sini, kegiatan ini teman-teman akan mendapatkan sertifikat Garda, yang kedua sertifikat workshop yang diikuti. Misalnya workshopnya adalah kedaruratan trauma, ya tentunya di situ akan muncul workshop kedaruratan trauma. Kami butuh waktu untuk memvalidasi data, karena ada beberapa teman peserta yang sudah buru-buru ingin berpindah workshop ke lain hati. Jangan khawatir teman-teman semua, kita akan memfasilitasi, tenang saja. Intinya maksimal tanggal 16 Agustus 2025 kami bisa launching. Namun untuk workshopnya itu ketika pelaksanaan baru nanti kita bisa ketahui bagaimana kemantapan teman-teman mengikuti salah satu workshop yang tersedia. Seperti itu terkait dengan sertifikat. Jadi teman-teman akan dapat 2 sertifikat. Api unggun dan pentas seni. Teman-teman, pihak desa itu luar biasa sekali menyediakan kita panggung. Kalau panggung ini tidak dimanfaatkan, maka sepertinya mubadir. Maka dari itu nanti kami berharap setiap kontingen PMI Kabupaten Kota, apakah itu individu atau berkelompok, bisa menampilkan talenta, aksi, atau seni, atau apapun itu. Nanti pada api unggun dan malam pentas seni. Sehingga pada kegiatan malam hari kita akan
bersenang-senang, sekaligus memahami bagaimana teman-teman relawan kita di kabupaten kota lain, tentunya yang berbasis budaya. Jadi teman-teman mohon nanti ini harus ada, apakah itu menyanyi bersama kita nanti, ada yang membawa gitar, kita menyanyi bersama, ada yang drama, ada yang puisi, ada yang menari, syukur-syukur seperti itu. Kami akan sangat bersyukur sekali dan menyambut dengan tangan terbuka. Maka dari itu teman-teman, untuk menyemarakkan ini, mohon menyampaikan apa yang ingin ditampilkan ketika check-in nanti. Sehingga kami nanti bisa mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan. Jika teman-teman nanti ada MP3 yang harus di-play, atau ada hal-hal lain yang dibutuhkan, insya Allah nanti kami di panitia akan mencoba agar itu bisa terlaksana dengan baik. Sehingga besar harapan kami teman-teman nanti bisa menampilkan aksi talenta, sehingga kemeriahan api unggun dan malam pentas seninya itu luar biasa sekali. Ini sekaligus bentuk bagaimana kita mensosialisasikan PMI ini merakyat. PMI ini tidak hanya sekedar kegiatan-kegiatan internal, tapi juga kita edukasi kepada masyarakat dalam bentuk promosi eksistensi Palang Merah Indonesia. Jadi teman-teman mohon disiapkan. Bagaimana dengan kontingen yang hanya satu orang, ini kan ada dari satu kabupaten satu orang, silakan bergabung dengan kabupaten kota lain, sehingga menyemarakkan suasana. Seperti itu. Silakan mencari dengan kabupaten kota lain. Kami berharap sekali ini akan menjadi hal yang berkesan setelah kegiatan. Tata tertib, teman-teman, tata tertib ini tidak ada perubahan, yang mana tata tertib ini karena kita sudah orang dewasa, mohon dengan sangat menjaga nama baik alma mater kita, logo yang kita bangga-banggakan yaitu Palang Merah Indonesia, termasuk juga unit asal, dan juga bagaimana kegiatan ini harus dijaga marwahnya dari perilaku-perilaku yang kurang terpuji. Maka dari itu teman-teman, nanti silakan dibaca tata tertibnya. Kami tidak bisa membaca satu persatu, karena yakin teman-teman semua bisa memahami bahwa ini adalah kegiatan peningkatan kapasitas, di mana hal-hal yang berkonotasi negatif tentunya akan mencederai semangat Garda PMI ini. Mohon kita kawal sama-sama, bagaimanapun kegiatan ini merupakan edukasi kita bersama untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan kita. Mohon nanti untuk tidak seperti membawa alkohol, narkoba, seperti itu. Kemudian juga sesuai dengan rundown, karena banyaknya peserta mungkin memobilisasi ini menjadi sulit. Mohon untuk masing-masing kabupaten kota menyadarkan, mengingatkan masing-masing temannya untuk bisa sesegera mungkin merapat, juga bisa mengikuti kegiatan dengan tertib dan tenang. Ini terkait dengan tata tertib, mohon nanti dipelajari sehingga teman-teman memahami dengan baik apa yang harus teman-teman lakukan di sana dan apa yang tidak boleh dilakukan. Teman-teman, rundown ini mengalami perubahan dikarenakan memang ada sekuens yang berbeda, yaitu pada sosialisasi GFARS, Global First Aid Reference Center, itu dipindahkan menjadi pertolongan pertama di ketinggian. Teman-teman, pada tanggal 1 Agustus ini, check-in itu sampai pukul 1 siang. Kami berharap sebelum Jumatan, teman-teman sudah di lokasi dan sudah mendirikan tenda, dengan dress code-nya ya tentunya pakaian bebas rapi saja. Karena membutuhkan waktu yang lama terkait dengan mendirikan tenda, kecuali tenda-tenda yang dum atau tenda-tenda yang ukurannya kecil. Namun tenda-tenda yang ukuran besar tentunya butuh waktu. Seperti itu. Panitia nanti akan mengarahkan di mana coupling teman-teman semua. Coupling ini hanya akan ada dua, yaitu coupling laki-laki dan juga coupling perempuan. Sehingga nanti tidak ada coupling per kabupaten kota. Seperti itu, untuk mempermudahkan kami di panitia. Setelah check-in, nanti teman-teman, kalau biasanya kita tuh langsung upacara pembukaan di awal, kami khawatir bapak-bapak yang nanti akan membuka ternyata butuh waktu lama untuk menuju lokasi. Sehingga dari itu, sembari menunggu, kita akan langsung lokakarya manajemen relawan menggunakan pakaian seragam harian, begitu.
bebas rapi atau bisa beratribut PMI jika yang teman-teman tidak memiliki. Namun untuk upacara pembukaan itu nanti pakai pakaian seragam harian biru putih seperti layaknya tampil pada panel sebelah kiri, seperti itu yang bisa nanti kita kenakan agar kelihatan secara administratif, corporate identity, dan juga dokumentasi akan jauh lebih baik. Nah, ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan ini. Kalau ternyata upacara pembukaan ada di awal, tentunya kalau molor semuanya akan ikut molor. Ini tidak, lokakarya pukul 1 kita akan mulai, kemudian setelah itu sembari menunggu kita upacara pembukaan. Setelah upacara pembukaan kita akan break ya untuk sholat asar dan sebagainya. Nanti pukul 4 itu nanti lokakarya pelayanan PMI ya, layanan PMI. Karena mungkin bajunya masih sama ya, jadi tidak usah berganti dulu. Namun setelah itu, karena pukul 5 sampai setengah 8 itu sudah break. Break ini ya sholat maghrib, sholat isya, makan malam, dan juga menyiapkan kegiatan pentas seni. Sehingga waktunya sangat panjang teman-teman untuk bisa saling koordinasi dan bercengkrama antar kabupaten kota. Nanti kita akan api unggun dahulu, ya kita api unggun dahulu, kemudian barulah nanti ada penampilan pentas seni. Kami jadwalkan sampai pukul 22, namun jika dirasa waktunya kurang, ya itu nanti kondisional, bersifat tentatif, nanti coba kita atur bersama-sama begitu. Cuman ya memang tidak bisa terlalu malam karena di kanan kiri dari lapangan itu adalah perumahan warga. Ada break. Setelah break itu hari besoknya Sabtu tentunya teman-teman nanti bangun sekitar pukul 4 ya sampai setengah 5, sholat subuh dan sebagainya. Baru kemudian nanti ada olahraga pagi, ada juga jalan atau jalan sehat. Nanti kita lihat seperti apa agendanya. Karena ketika jalan sehat ini juga salah satu bentuk bagaimana promosi PMI pada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan Garda. Nanti kita lihat. Pakaian bebas rapi sesuai dengan corporate identity PMI jika mengenakan CI-nya PMI. Kita ada break ya untuk sarapan atau bersih diri. Barulah nanti pukul 8 sampai pukul 10 teman-teman akan diarahkan oleh panitia menuju tempat-tempat workshop. Ada workshop kedaruratan trauma, CPR AED, kemudian workshop vertical rescue plus first aid at height atau pertolongan pertama di ketinggian. Ini bajunya bebas rapi dengan CI PMI. Mungkin kalau teman-teman menggunakan pakaian lapangan yang merah-merah itu juga disilahkan, tidak apa-apa. Sebagai bentuk promosi bagaimana aktivitas PMI di Garda ini. Teman-teman, ini ada salah satu hal yang menarik. Panitia kemarin dihubungi oleh salah satu klinik begitu yang ingin menyampaikan tentang kedaruratan trauma, yaitu khusus mata, karena memang ini klinik mata. Nah, maka dari itu kami memberikan ruang di sini, karena ini baru saja ada dan di luar dari workshop yang sudah kita sampaikan. Nanti untuk sosialisasi kedaruratan mata ini, itu merupakan perwakilan dari masing-masing kabupaten kota yang ingin ikut di kegiatan ini. Masing-masing kabupaten kota itu hanya dijatah 2 orang. Maka silahkan mengikuti ini. Namun, bagi yang kabupaten kota, hanya 1 orang, itu jatahnya akan kami berikan pada kabupaten kota lain yang banyak mengikutkan di Garda. Sehingga yang jatah 2 bisa menjadi 3, tapi itu lokir switch dari teman-teman yang PMI kabupaten kotanya hanya 1 orang. Karena memang keterbatasan tempat gitu ya. Untuk sosialisasi kedaruratan mata, ini nanti disampaikan oleh dokter mata. Itu mulai pukul 10 sampai pukul 11. Jadi mohon teman-teman, karena nanti walaupun molor, setidaknya mulai setelah pukul 10 itu teman-teman yang merasa nanti ikut kedaruratan trauma, silakan nanti menuju ke tempat yang telah ditentukan, agar segera bisa melakukan interaksi bagaimana kedaruratan mata itu seharusnya. Ini menarik sekali karena kemarin panitia dihubungi oleh salah satu klinik yang
berada di dekat area kemah Garda PMI. Kemudian teman-teman, jika tidak ada halangan waktu, kita akan penutupan sekitar pukul 11 atau 12, ya, 12 maksimal pukul 1 seperti itu. Karena setelah itu lapangan akan dipakai persiapan untuk kegiatan malam hari, yaitu sholawatan. Jadi kita harus sesegera mungkin, ya, mengemasi tenda-tenda kita sehingga nantinya tinggal check out saja, tidak banyak yang perlu kita kemasi. Nah, mungkin teman-teman yang ketika pukul 10 setelah selesai melaksanakan kegiatan workshop, teman-teman mungkin bisa packing begitu sambil menunggu teman yang lain mengikuti sosialisasi kedaruratan mata. Nah, maka dari itu kalau sudah, maka upacara penutupan sudah, teman-teman bisa kembali ke rumah masing-masing bertemu dengan keluarga dan teman. Ini terkait rundown. Teman-teman, ini adalah peta lokasi, di mana ini adalah Jalan Raya Provinsi Surabaya Jombang. Nanti jika teman-teman direct lewat Google Map, itu bisa akan ketahuan. Teman-teman, lapangan itu berada di tengah pemukiman seperti ini, di mana ada 3 gate yang bisa dilewati, cuman kami menyarankan pada gate 1. Jadi gate 1 ini akan kami beri tanda, mungkin bendera PMI, sehingga teman-teman nanti bisa masuk lewat sini, karena itu sangat dekat dengan lapangan, termasuk juga parkir. Ini adalah SMK Taman Siswa, ini SMKN 1. Nah, kemudian yang ini itu adalah SD Niagan 1 tadi. Ini adalah rumah-rumah warga yang teman-teman nanti misalnya mau booking atau keperluan apa, disilahkan. Tenda-tenda ini terbagi 2. Tenda sebelah kiri ini itu nanti dipakai oleh teman-teman yang laki-laki tendanya. Ya, panjangnya ini sampai sini adalah 70 meter. Sama juga untuk yang perempuan itu berada pada sisi yang lain, ya. Ini juga 70 meter, sehingga kami yakin ini sangat mencukupi untuk sekitar 350-an orang. Kalau dibagi 2, ya sekitar 150 sampai 175 orang di kanan dan kiri. Di tengah-tengah nanti api unggun, kemudian ada panggung. Nah, teman-teman, itu ada stand RW, stand itu adalah UMKM desa. Ya, dari RT situ membuka stand. Silahkan nanti mau ngopi-ngopi teman-teman, ya monggo di situ. Kemudian juga jika nanti teman-teman mau pesan, itu silahkan langsung di situ. Mungkin kalau pesannya itu banyak, ya mungkin untuk makan malam, ya ketika datang langsung pesan saja, sehingga langsung bisa dibuatkan untuk makan malam. Khawatir pesan langsung 20, sementara orangnya belum siap juga tidak enak. Tapi teman-teman di situ banyak sekali pilihan, nanti silahkan teman-teman berkoordinasi dan juga memesan secara mandiri. Di situ kami membebaskan, tidak dikoordinir oleh panitia. Kami ulangi lagi, tidak dikoordinir oleh panitia. Terkait dengan penggunaan toilet, tentunya toilet nanti itu akan menyesuaikan sisinya. Tentunya toilet SMKN Mojo Agung itu akan dipakai oleh teman-teman perempuan, kemudian SMK Taman Siswa itu laki-laki. Saya yakin teman-teman laki-laki sepertinya penggunaan air itu minim, karena biasanya lebih memilih cuci muka dengan minyak wangi yang banyak tanpa mandi. Tapi tidak apa-apa, jiwa relawannya itu sudah mandi nunggu hujan. Kami ucapkan terima kasih PMI Provinsi Jawa Timur atas dukungan penyebarluasan informasi se-Jawa Timur. Sertifikatnya yang sudah diberikan, tanda tangan PMI Provinsi Jawa Timur, juga mobilisasi fasilitator yang hebat-hebat, yang keren-keren untuk mengisi kegiatan ini. PMI Kabupaten Jombang, terima kasih atas dukungan personilnya secara administratif, ya, dan juga insya Allah nanti berkenan membuka kegiatan ini. Pemerintah Desa Miagan, effortnya luar biasa sekali dengan fasilitas yang lengkap telah diberikan sehingga kegiatan kita dapat berjalan insya Allah nantinya dengan lancar. Lapangannya, rumputnya, ya, kemudian sudah mengkondisikan UMKM-nya. Terima kasih. Veteran Indonesia yang sebagai event organizer dan nanti akan memandu kegiatan di malam keakraban kita, yaitu api unggun dan juga pentas seni. Terima kasih Veteran Indonesia. Fajar Media IT
Terima kasih atas aplikasi ya yang sudah teman-teman gunakan, itu merupakan salah satu bentuk bagaimana kontribusi Fajar Media IT, pendaftarannya, unduh ID card-nya, sehingga nanti presensi QR code dan sebagainya. Share.id, terima kasih telah memberikan fasilitas ke kami, yaitu penerbitan sertifikat digital yang terverifikasi, sehingga sertifikat yang dikeluarkan oleh PMI Jawa Timur nanti penyebarannya lewat web serdik.id, dan bisa diverifikasi ketika di scan QR code-nya itu akan menunjukkan keasliannya, kasarannya seperti itu. Vertical Rescue Asesina, Pak Ruri, terima kasih sudah bisa berkenan sharing materi terkait Vertical Rescue, termasuk bagaimana peralatan yang mahal-mahal itu dipinjamkan untuk kemaslahatan teman-teman relawan Palang Merah Indonesia. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena bagaimanapun juga kegiatan Garda PMI ini merupakan kegiatan yang kolaboratif, tidak bisa hanya satu dua lembaga, komunitas atau instansi. Dengan adanya ini memperkuat bahwa Palang Merah Indonesia itu bisa bekerja sama dengan seluruh pihak dalam rangka menyukseskan sebuah kegiatan, khususnya Garda PMI. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah presentasi yang kami sampaikan. Teman-teman, ini saatnya kita menjadi garda terdepan aksi kemanusiaan. Saatnya sesi tanya jawab, kami persilahkan, bisa lewat chat, bisa raise hand, utamanya di chat ini agar sama-sama kita bisa memahami dengan baik. Baik, ini akan saya baca satu persatu untuk mempercepat saja teman-teman semua. Alhamdulillah, bukan pertanyaannya. Untuk pembagian kelompoknya bagaimana? Ini maksudnya workshop sepertinya ini. Jadi untuk workshop itu sudah memilih dari awal. Jika ternyata dari awal belum memilih, nanti ketika check-in minta tolong saja sama panitia. Saya ada di mana, kami akan cek seperti itu. Mungkin didaftarkan oleh temannya atau lainnya. Itu untuk pembagian kelompok. Jadi nanti itu teman-teman akan di briefing secara umum, kemudian ditunjukkan, dan ada pemandu yang mengantar teman-teman menuju ke lokasi, yaitu masing-masing workshop. Kayu bakar ukuran panjangnya berapa? 1 meter gitu aja ya, nggak usah panjang-panjang. 1 meter saja. Saya takut satu pohon di bawah. Ya karena kita kan satu kontingen, Pak. Ya sudah 1 meter aja cukup. Cukup gitu. Yang penting untuk bisa bakarnya mudah. Untuk tenda apakah dipisah PAPI jika satu kabupaten? Iya, dipisah. Saya khawatir terjadi hal-hal yang diinginkan, sehingga nanti akan dipisah. Walaupun satu kabupaten, sementara untuk tidurnya dipisah. Laki-laki perempuan itu akan sangat berseberangan gitu ya. Ya, berseberangan. Itu dipisah ya. Nah, untuk pensi apa ada batas waktunya? Sebenarnya kami tidak ada gitu. Saya berharap teman-teman bisa tampil nanti. Tidak ada batas waktunya. Misalnya ada teman yang ingin pensi 6 jam, kami silahkan. Tidak apa-apa. Silakan. Ya mungkin secukupnya ya. Secukupnya. Untuk baju pakaian seragam harian biru dongker, maksudnya bagaimana nggih? Atasan putih, bawahan biru dongker. Iya, betul. Ya. Kalau biru dongkernya enggak ya kasih warna gelap gitu aja kalau enggak ada. Ya, kalau enggak punya ya warna gelap, hitam begitu ya. Karena defaultnya aturan corporate identity-nya itu kan biru dongker. Atasan putih saja Kak, biru dongker itu bagaimana? Atasannya itu putih, bawahnya biru dongker. Jadi bukan baju atasan biru dongker, bawahnya putih seperti nanti. Nanti saya share aja materinya ini agar nanti bisa difahami. Bawaan gelap. Teman-teman, bagi yang tidak punya bagaimana? Ya jangan membuang waktu untuk membeli. Ya teman-teman boleh menggunakan seragam lain, intinya beridentitas Palang Merah Indonesia. Begitu. Intinya itu kan. Beridentitas Palang Merah Indonesia karena ini kegiatan kita. Kemudian untuk hijab apakah putih atau biru yang sesuai dengan dress code? Sebentar, nanti saya sampaikan di grup ya. Ini bagi yang tahu kira-kira apa ya warnanya ya. Ingat saya kok biru dongker ya.
Soalnya di corporate identity itu Biru dongker. oke, terima kasih Pak Haryadi. Biru dongker pun. Biru dongker, jangan putih dongker ya, nggak ada. Biru dongker. Ukuran kafling berapa? Teman-teman, kami akan memberikan porsi untuk ukuran kapling. Bagi yang teman-teman datang 20 orang, tentunya akan berbeda ukuran kaplingnya yang datang cuma 1 orang. Jadi nantinya kami itu hanya memberikan, oh ini untuk perempuan semua, silakan dirikan tenda di situ. Nah, gitu saja. Ya, gitu saja. Ukuran kaplingnya akan menyesuaikan. Kami tidak bisa. Kalau mungkin 1 orang, ya untuk cukup 1 tenda itu cukup ya sudah. Saya khawatir nanti teman-teman yang 1 orang itu nebeng. Ya, tapi ya enggak apa-apa, kan senang itu ketemu sama Trenggalek itu sendirian. Blitar ingat saya sendirian. Hal seperti itu. Kakanda, kalau Kakanda ini pernah pelatihan sama saya ya. Mohon salidiannya dikirim ke grup. Oh ya, presentasinya ini maksudnya. Saya Teguh dari PMI Nganjuk, apa diperbolehkan pindah dari materi CPR ke daruratan trauma? Boleh. Selama nanti saya akan koordinasi sama fasilitatornya. Berapa maksimum jumlah yang bisa ikut ke daruratan trauma? Kalau yang tadi itu sudah 175, Pak. 175 ini ya termasuk banyak. Khawatir terlalu banyak itu tidak efektif, efisien. Seperti itu saya koordinasi dulu. Namun akan kami sampaikan ketika nanti itu di hari H, Pak ya. Di hari H, apakah bisa ini melakukan pemindahan? Kalaupun bisa, teknisnya seperti apa, kami akan share infonya nanti. Oh, ternyata banyak yang mau berpindah. Kalau atasan hitam, ya, atasan putih bawaan hitam bagaimana? Boleh, boleh, sudah ada apa-apa. Boleh. Pokoknya berbaju. Kalau tidak punya ya, begitu. Untuk check-in, barcode workshop, atau setiap kegiatan untuk check-in. Jadi ketika teman-teman nanti datang, itu nanti ada panitia yang akan scan teman-teman semua, bahwa teman-teman sudah check-in di lokasi. Nanti di setiap kegiatan, teman-teman akan di-scan, yaitu sebagai bentuk presensi, termasuk workshop. Jangan khawatir, nanti teknisnya akan mudah. Nge-scan itu kan cepat, langsung masuk. Maka dari itu teman-teman, penting minimal 30 menit sebelum pelaksanaan, teman-teman sudah absen. Agar tidak antri, khawatir. Soalnya hanya 2 kali 60 menit. Apakah ada kontak yang bisa dihubungi untuk rumah yang dapat disewa, Kak? Rumah disewa, itu nanti di lokasi, Pak. Ya, di lokasi nanti itu. Ya, silakan mungkin datang agak pagi-pagi aja. Di rumah ya. Tapi ya kalau bisa di tenda ya enggak apa-apa. Karena memang banyak yang sudah mencari penginapan nanti di sana. Coba kami koordinasi nanti dari desa, pihak desa. Terkait dengan rumah-rumah, saya catat dulu, rumah yang dikontrakkan ya. Yang dekat dengan situ ya. Pak, rekaman Zoom. Ya, Zoom ini direkam, nanti kami share. Mas Teguh, jual ke saya aja. Saya ikut ke daruratan trauma pindah sip. Oh, mau tukar-menukar. Ya, silakan ya. Boleh nanti. Hari Sabtu mohon bantuan tenda jam 12 yang sudah terbongkar karena acara ada kegiatan. Oh ya, ini dari pihak desa. Teman-teman sebelum pukul 12, kan sesuai rundown kita nanti itu setelah pukul 10 itu silakan tenda itu dibongkar karena kita sudah selesai workshop itu. Selesai workshop langsung dibongkar. Apakah tiap perwakilan kabupaten wajib menampilkan pensi? Ya. Pensi apa terserah. Tempo 4 kali. Tidak apa-apa, apa gitu ya. Modelnya terserah. Yang penting menampilkan begitu. Nyanyi bersama. Tidak apa-apa. Yel-yel. Silakan. Terserah. Pun. Ini semua yang ada di chat. Kemudian ini ada yang di WA. Mohon maaf, jangan bertanya. Pembagian kelompoknya. Oh, sudah ya. Sudah. Baju bebas itu gimana ya Pak? Kalau ada atribut PMI atau kaos bebas, beratribut PMI selama kegiatan. Ya. Jadi begini, teman-teman pakai baju biasa, kemudian menggunakan ID card, itu sudah beratribut PMI. Ya, jangan sampai, agar kami bisa mengenali mana peserta, mana pengunjung, ya, mana orang desa situ, nah, itu dari ID card. Yang penting ID card dikenakan, seperti itu.
Mungkin ada peserta yang mau ikut lanjutan fun run, monggo. Oh ya, nanti kita lihat teman-teman seperti apa kegiatannya jika memang teman-teman punya greget di situ, punya waktu di situ, gampang itu nanti di lokasi. Monggo, atau ada yang raise hand mau menyampaikan silakan sebelum kami tutup. Insya Allah ini sudah sangat jelas. Hal-hal lain bisa nanti ditanyakan di grup. Monggo saling melengkapi teman-teman. Barangkali ada teman yang menyewakan tenda, nanti disewa di sana, disilahkan. Ya, karena tenda itu menjadi kebutuhan mandiri masing-masing kabupaten kota. Pak, kalau misalnya duet sama kabupaten lain boleh, duet boleh ya, nggak boleh duel. Duet boleh. Kalau satu kabupaten nggak ada yang pensi, nggak apa-apa ya Kakanda. Ya kalau bisa apa itu duet sama kabupaten kota lain, yel-yel gitu aja atau apa begitu ya. Atraksi debus masuk ke HP Unggun. Diusahakan bisa, diusahakan. Saya yakin bisa. Ini Mbak Laila Fitri ini kabupaten kota mana ya? Atau gabung saja Mbak Laila ke kabupaten kota lain. Enggak apa-apa. Gabung. Kalau memang Nganjuk. Oh ya, mungkin karena jumlah orangnya itu sedikit, ya silakan gabung sama yang lain, menyanyi bersama atau apa boleh. Silakan yang lain via chat. Atau bisa raise hand. Alhamdulillah, semoga ini menjadi pembelajaran kita bersama. Nantinya hasil video Zoom ini akan kami publikasikan. Kami taruh di tautan YouTube, kemudian kami share di grup, termasuk juga presentasi yang kami sampaikan hari ini. Teman-teman, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih sekali atas atensinya, meluangkan waktu dan juga tenaga pikiran untuk bisa bersama-sama meningkatkan kompetensi diri teman-teman selaku relawan Palang Merah Indonesia. Teman-teman, mohon izin sebelum kita akhiri bisa on cam sebentar untuk panitia mengambil dokumentasi. Ya, kami hitung sampai 3.000. Sampai 3. 1, 2, 3. Baik, halaman kedua. Tahan sebentar. Open cam, teman-teman semua. 1, 2, 3. Baik. Satu kali yang terakhir teman-teman bisa open cam. 1, 2, 3. Alhamdulillah teman-teman semua. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di Garda PMI. 1 minggu mulai dari sekarang. Silahkan siapkan kesenangannya. Siapkan keseruannya. Kita akan tumpah ruah eksplorasi nanti di Garda PMI pada tanggal 1 dan 2 Agustus. Garda PMI, relawan PMI, garda terdepan kemanusiaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Hidup PMI. Hidup PMI. Salam siapa? Selalu Kakanda. Indonesia negara hukum. Rindu Assalamualaikum. Kakanda. Izin keluar, nggih.